Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel saya ini. Di video kali ini kita akan membahas pertemuan ketiga mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang hipotesis. Nah, materi pembelajaran kita dalam video ini meliputi yang pertama, pengertian dari hipotesis. Yang kedua, tujuan dari hipotesis. Yang ketiga, dasar perumusan hipotesis. Yang keempat, bentuk hipotesis. Yang kelima, ciri-ciri hipotesis. Dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Yuk kita mulai pembahasan pertama. Definisi hipotesis. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo artinya sementara atau belum tentu benar, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori atau disebut juga dengan kesimpulan. Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang hendak diuji kebenarannya melalui riset. Nah, dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Jadi, intinya hipotesis itu adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang nantinya kita akan uji kebenarannya melalui alat-alat analisis tertentu. Gitu. Nah, tujuan dari hipotesis ini adalah yang pertama tentu saja untuk menjelaskan masalah riset. Nah, ini dari penelitian kita, masalah dari topik yang akan kita angkat apa. Nah, dari ini tujuan pertama dari hipotesis yaitu menjelaskan masalah riset. Yang kedua adalah menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Nah, ini dalam riset juga tentunya ada variabel. Variabelnya ada dua, ada variabel dependen, ada variabel independen. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu variabel dependen dan apa itu variabel independen. Yang ketiga adalah pedoman untuk memilih alat analisis data. Nah, tentu saja ini hipotesis digunakan untuk kita menentukan alat analisis apa yang cocok untuk menguji hipotesis yang kita buat, seperti itu. Dan yang keempat adalah sebagai dasar untuk mengambil keputusan riset. Nah, ini tentu saja sehubungan dengan hasil dari output yang kita olah datanya. Jadi kita dapat mengambil suatu kesimpulan riset. Nah, seperti ini untuk tujuan hipotesis. Selanjutnya adalah dasar-dasar perumusan hipotesis. Nah, untuk perumusan hipotesis, seorang peneliti dapat melakukannya melalui beberapa cara. Yang pertama adalah berdasarkan teori. Berdasarkan teori maksudnya adalah teori merupakan dasar yang paling kuat untuk dijadikan dasar perumusan hipotesis karena merupakan pernyataan yang secara umum telah diakui kebenarannya. Jadi itu yang pertama, berdasarkan teori. Yang kedua adalah berdasarkan riset terdahulu. Artinya, riset terdahulu dengan tema yang relatif sama dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah berdasarkan riset pendahuluan. Nah, riset pendahuluan ini dilakukan dengan melakukan riset kecil atau riset small research atau wawancara dengan narasumber yang memahami betul masalah yang akan diteliti. Nah, ini riset pendahuluan ini dilakukan oleh si peneliti. Yang ketiga adalah berdasarkan akal sehat. Nah, ini maksudnya adalah apabila tidak ditemukan teori yang mendukung atau riset terdahulu yang relevannya tidak ada, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan riset pendahuluan, maka hipotesis dapat dirumuskan berdasarkan akal sehat si peneliti. Maksudnya di sini adalah rumusan hipotesis yang kita buat itu adalah masuk akal, seperti itu.
Nah, ini selanjutnya kita belajar mengenai bentuk-bentuk hipotesis. Nah, secara umum terdapat dua bentuk hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau disebut juga dengan hipotesis null hipotesis atau disebut juga dengan hipotesis nihil. Jadi itu ada istilah-istilahnya untuk hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan atau hubungan atau pengaruh antar variabel. Nah, jadi pada hipotesis nol ini kata-katanya adalah kalimat yang kita susun dalam hipotesis nol adalah tidak dapat pengaruh antar variabel. Jadi ini kata kuncinya. Tidak dapat perbedaan atau tidak dapat hubungan, tidak dapat pengaruh antar variabel. Misalnya kita menulis yang pertama adalah contohnya, misalnya H0, hubungan antara salary dengan motivasi karyawan. Nah, bisa saja kita tulis rumusannya seperti ini. Tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara besarnya salary dengan motivasi karyawan. Nah, seperti itu. Kebalikan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Nah, merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Jadi ini merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif, hipotesis nol. Jadi dalam hipotesis nol ini adalah hipotesis yang nantinya akan kita uji atau akan kita tolak atau terima berdasarkan hasil pengolahan data kita. Ini saya salah tulis, hipotesis nol ya maksudnya. Oke, sudah saya benarkan. Selanjutnya kita lanjut ke konsep dasar dari perumusan hipotesis. Nah, untuk merumuskan hipotesis, kita itu harus mulai dari yang pertama adalah sumber masalah. Nah, sumber masalah ini bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa dari fenomena bisnis, bisa dari hasil teoritis. Nah, yang kedua, kita harus mencari teori-teori yang sehubungan dengan topik penelitian kita. Gitu. Yang ketiga, lalu baru kita rumuskan hipotesisnya. Setelah hipotesis dirumuskan, baru kita tentukan instrumen penelitian. Variabelnya apa saja, datanya apa saja, bentuk datanya apakah time series, apakah berupa kuesioner, apakah berasal dari data primer atau data sekunder. Nah, itu nanti kita akan bahas. Selanjutnya, hipotesis yang sudah kita rumuskan, kita uji dengan alat statistik tertentu yang cocok. Setelah alat diuji, lalu kita lihat hasilnya, kita interpretasikan, kita bahas, lalu terakhir adalah kita ambil kesimpulan dari masalah penelitian tersebut. Jadi, hipotesis itu dirumuskan dimulai dari masalahnya dulu, background-nya dulu, atau latar belakang dari penelitian kita itu apa gitu. Dan terakhir adalah tujuannya untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri umum hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan hasil dari proses teoritik dan komparasi antara fakta yang handal yang secara teoretik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi hipotesis itu kita menyusutnya bukan asal-asalan, tapi ada dasar teorinya. Gitu. Yang kedua,
hipotesis menyatakan hubungan antar variabel. Nah, ini jelas ya, karena dalam penelitian kita akan menguji hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Artinya, dapat visible untuk memperoleh data untuk pengujian hipotesis. Nah, ini maksudnya hipotesis yang kita bangun itu kita harus punya datanya. Tersedia apa tidak datanya. Jadi kita harus mencari data juga, harus melihat data juga, kemungkinan ada tidaknya data juga untuk kita dapat nanti mengolah atau menguji hipotesis dengan alat statistik tertentu. Nah, yang keempat, hipotesis harus spesifik dan sederhana. Jadi harus spesifik, misalnya jelas hubungannya. Misalnya tadi sudah saya contohkan, misalnya tidak terdapat pengaruh antara besarnya salary dengan motivasi kerja karyawan. Nah, itu harus sederhana, jadi jelas, spesifik gitu. Yang dianalisis di sini adalah besarnya salary dengan motivasi. Yang kelima, itu hipotesis menyatakan pernyataan tentang karakteristik dari populasi. Jadi, hipotesis yang kita bangun itu menggambarkan karakteristik umum dari populasi pada penelitian kita. Nah, selanjutnya kita pelajari ciri-ciri hipotesis yang baik. Nah, yang pertama dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Nah, ini contohnya ya. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Nah, ini contohnya jelas. Lalu yang contohnya tidak jelas. Upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Nah, ini tidak jelas karena kurang berarti. Jadi ini harus kita ganti supaya dia lebih jelas dan tegas. Jadi jelasnya itu adalah upah mempunyai pengaruh terhadap produktivitas. Jadi itu lebih jelas. Yang kedua adalah hipotesis dapat diuji secara ilmiah. Maksudnya upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Nah, ini tentu saja dapat diuji ya. Lalu contoh yang kedua, batu yang belum pernah terlihat oleh manusia dapat berkembang biak. Nah, ini tidak jelas, tidak dapat diuji gitu. Kalau pernyataan yang pertama dapat diuji karena ada teorinya. Ada teorinya antara produktivitas karyawan, ada teorinya antara besarnya upah dengan produktivitas karyawan. Jadi itu dapat diuji. Oke, selanjutnya ciri hipotesis yang baik. Yang ketiga adalah dasar dalam merumuskan hipotesis harus kuat. Nah, yang pertama contohnya harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Nah, ini jelas ya, dasarnya itu adalah hukum dari permintaan dan hukum penawaran pada pelajaran ekonomi ya. Contoh yang kedua, uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar siswa. Nah, ini tidak ada dasar yang kuat untuk merumuskan hipotesis yang seperti ini. Jadi teorinya juga nggak ada, lalu riset-riset terdahulunya juga tidak ada mengenai besarnya uang saku dengan jam belajar. Jadi itu tidak ada hubungannya. Jadi kita tidak bisa membangun hipotesis seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan belajar tentang pengujian hipotesis. Nah, yang pertama, hipotesis merupakan suatu proposisi atau pernyataan atau jawaban sementara atau dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dari suatu masalah penelitian. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu riset. Yang kedua, hipotesis adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoretik.
Nah, kebenaran hipotesis masih harus diuji secara empirik. Nah, ini kenapa terjadi? Karena teori itu mungkin saja itu akan berbeda apabila wilayah penelitiannya berbeda, lalu rentang waktunya juga berbeda, lalu sampel yang digunakan juga berbeda. Nah, mungkin saja hasil penelitian seseorang itu akan berbeda dengan hasil penelitian yang lain, gitu. Dengan teori itu bisa terjadi seperti di situ. Makanya dia harus diuji secara empirik. Yang ketiga, hipotesis diartikan sebagai kesimpulan yang bersifat sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ini masih kesimpulan yang bersifat sementara. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai bentuk kekeliruan dalam hipotesis. Yang pertama, kekeliruan tipe 1 atau error tipe 1. Artinya adalah menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya H0 itu adalah benar. Jadi di sini kita lihat kesalahan tipe 1, dia menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu adalah benar. Gitu. Kekeliruan tipe 2 atau error tipe 2, yakni menerima hipotesis 0 padahal sesungguhnya H0 itu salah. Nah, jadi ini hipotesis 2, dia menerima hipotesis 0 padahal H0 itu adalah salah. Harusnya keputusan yang benarnya adalah ditolak gitu. Jadi ini mengenai kekeliruan dalam hipotesis. Selanjutnya kita belajar mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita rumuskan dulu hipotesis nolnya. Hipotesis nol itu kan hipotesis yang nanti kita akan tolak atau kita terima. Yang misalnya tadi contohnya besarnya salary tidak berpengaruh terhadap motivasi karyawan. Nah, ini contoh hipotesisnya, kita harus rumuskan. Jadi hipotesis nol itu mengandung kata-kata tidak. Misalnya tidak berpengaruh atau tidak berhubungan. Gitu. Yang kedua, kita menentukan taraf signifikansinya. Nah, taraf signifikansi ini kita perlukan untuk mengolah data. Nah, taraf signifikansi ini biasanya adalah 95%. Gitu. Artinya berapa besar tingkat signifikan kita, hasil pengolahan hipotesis kita itu berapa persen. Nah, itu maksudnya. Biasanya adalah taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian itu berkisar antara 90% sampai 95%. Dengan demikian, taraf nyatanya adalah sisanya 10% sampai 5%. Yang ketiga, kita menentukan kriterianya. Nah, ini jelas ya. Kita harus tahu variabelnya apa, kriterianya seperti apa. Yang keempat, kita melakukan perhitungan statistika. Nah, ini tujuannya adalah untuk menguji hipotesis. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perumusan hipotesis. Nah, ini kita bahas ya, yang tadi. Hipotesis nol itu adalah hipotesis yang biasanya ditampilkan dalam bentuk pernyataan tentang karakteristik populasi. Nah, di sini ada kata-kata ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa contohnya tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat perbedaan di antara variabel yang diteliti. Lalu yang kedua, tadi menentukan taraf signifikansi, ini juga tadi sudah saya bahas, bahwa taraf signifikansi itu artinya taraf keberartian adalah pedoman tentang besar kecilnya kesediaan peneliti untuk membuat keputusan atau mendapatkan risiko dalam membuat kekeliruan tipe 1. Dalam penelitian sosial biasanya terdapat dua nilai alfa. Nah, nilai alfa yang lazimnya adalah 0,05 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Makin tinggi risiko dari kesalahan yang akan dibuat, maka makin rendah atau kecil taraf signifikansi yang digunakan. Tuh. Yang ketiga,
menentukan kriterianya ya. Nah, kriteria itu kriteria ujinya apakah kita mau pakai uji T, apakah kita mau pakai uji F, apakah kita mau uji tentang koefisien korelasi atau R, ataukah kita uji dengan koefisien determinasi atau chi-square biasanya. Nah, ini kriterianya apa? Lalu setelah kita dapat kriterianya, kita hitung. Kita hitung yang tadi yang di nomor 3. Kita lakukan perhitungan uji T, uji F, atau uji determinasi, atau koefisien korelasi. Nah, untuk yang terhadap kriteria yang sudah kita tentukan di nomor 3. Yang selanjutnya adalah kita menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data. Tentunya kita mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu kita akan tarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan itu artinya secara sederhana berarti menolak atau menerima H0. Nah, jika peneliti berhasil menolak H0, kita mengatakan hipotesis yang diajukan teruji oleh data. Sehingga kesimpulan penelitian adalah hipotesis verbal yang telah diajukan peneliti. Nah, sebaliknya jika peneliti tidak berhasil menolak H0, artinya berarti kita harus menerima H0, mengatakan bahwa hipotesis yang diajukan tidak teruji oleh data. Nah, kesimpulan lain yang tidak kalah penting adalah makna atau implikasi dari kesimpulan tentang kaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, itu cara langkah-langkah pengujian dari hipotesis. Nah, demikian video pembahasan tentang hipotesis. Selamat belajar, selamat mengikuti. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.